Berhenti sekarang. Kamu sudah minum obat rutin setiap hari. Kamu sudah patuh diet rendah garam mati-matian, bahkan sampai makanan terasa hambar. Tapi setiap kali kamu cek tensi, angka itu masih di sana, tetap tinggi. Bahkan sering naik tak terkendali, seolah mengejek semua usahamu. Frustasi? Tentu. Merasa putus asa? Saya tahu rasanya. Kamu berpikir, apalagi yang salah? Padahal sudah semua cara saya coba. Ini bukan sihir, dan bukan berarti obatmu tidak manjur. Masalahnya bukan hanya pada garam. Ada 3 biang kerok tak terduga yang diam-diam menyabotase setiap usahamu, membuat darah tinggi sulit turun. Bahkan ketika kamu sudah melakukan semua yang benar. Bukan hanya kelebihan natrium, dinding pembuluh darahmu itu lebih kompleks dari yang kamu kira. Ketika molekul-molekul pemicu peradangan tertentu, seperti advanced glycation end products atau asam arachidonat, terus-menerus mengiritasi lapisan endotel, lapisan paling dalam pembuluh darah, ia akan menjadi kaku dan kehilangan elastisitasnya. Ini merangsang respons inflamasi kronis yang terus-menerus, menyebabkan penebalan dinding pembuluh dan meningkatkan resistensi perifer sistemik. Artinya, jantungmu harus memompa dengan tekanan yang jauh lebih besar untuk mengalirkan darah, membuat efek obat penurun tensi jadi sia-sia. Jika selama ini kamu merasa sendirian dalam kebingungan ini, kamu tidak sendiri. Jutaan orang merasakan hal yang sama. Siap untuk mengungkap 3 musuh dalam selimut ini? Setelah ini tensi tinggimu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Taruhannya sangat besar. Angka tensi yang terus membandel tinggi, bahkan dengan obat, bukan hanya sekedar angka di atas kertas. Itu adalah bom waktu yang terus berdetak di dalam tubuhmu. Kamu mungkin merasa baik-baik saja karena minum obat, tapi tahukah kamu, di balik angka yang sedikit lebih rendah itu, kerusakan diam-diam terus terjadi. Setiap detak jantungmu yang terpaksa memompa lebih keras karena pembuluh darah yang kaku, perlahan-lahan membuat otot jantungmu kelelahan dan menebal. Ini adalah awal dari gagal jantung. Setiap detik, tekanan berlebih itu juga merusak pembuluh darah mikro di otakmu, meningkatkan resiko stroke, demensia vaskular, dan bahkan kehilangan fungsi kognitif secara permanen. Dan jangan lupakan ginjalmu, filter vital tubuh yang setiap harinya terus-menerus diserang tekanan tinggi, berujung pada kerusakan permanen dan gagal ginjal. Matamu pun bisa terancam kebutaan total karena rusaknya pembuluh darah retina. Ini bukan hanya tentang natrium atau stres. Ada biang kerok tersembunyi yang terus memperparah inflamasi dan kekakuan pembuluh darahmu, yang mana obat-obatan saja tidak bisa sepenuhnya mengatasinya jika kamu masih mengonsumsinya. Kamu harus menghentikan sumber masalahnya. Dinding detektif bukan cuma garam atau gorengan. Stop berpikir hanya garam, gorengan, atau santan yang jadi musuh utama. Sudah berapa lama kamu mati-matian menghindari makanan itu, tapi tekanan darahmu masih saja sulit jinak? Frustasi kan? Itu bukan karena kamu kurang usaha. Ada dinding detektif yang menghalangi. Ada biang kerok lain yang justru memperhebat peradangan kronis di tubuhmu, membuat pembuluh darahmu kaku seperti pipa berkarat. Ini memicu endotelium, lapisan paling dalam pembuluh darahmu, menjadi rusak. Kerusakan ini mengundang penumpukan kolesterol jahat dan sel inflamasi, membentuk plak yang mempersempit jalur darah, menaikkan tekanan secara drastis. Inflamasi inilah kunci yang kamu lewatkan. Makanan yang kelihatannya tidak bersalah ini secara diam-diam memicu badai sitokin proinflamasi yang terus-menerus merusak dan mengeraskan arteri. Jadi, sekalipun kamu minum obat penurun tekanan darah terbaik, selama kamu masih mengonsumsi biang kerok ini, kamu seperti mengisi ember bocor dengan air. Usahamu sia-sia, dan kerusakan terus berlanjut tanpa kamu sadari. Siap bongkar dinding ini? Naskah bagian 4. Bongkar. Ini dia 3 biang kerok utama yang diam-diam merusak pembuluh darahmu dan membuat darah tinggi sulit tunduk, bahkan setelah kamu diet ketat. Biang kerok pertama, si manis beracun, fruktosa tersembunyi. Stop minuman kemasan, saus, atau camilan dengan sirup jagung fruktosa tinggi atau gula tambahan. Fruktosa tidak diproses seperti glukosa. Ia membebani hati, meningkatkan produksi asam urat, dan mempercepat pembentukan AGEs. Molekul AGEs ini brutal merusak lapisan endotel pembuluh darahmu,
menjadikannya kaku dan rentan plak. Ini kerusakan fundamental yang tak bisa ditutupi hanya dengan menghindari garam. Yang kedua, biang kerok kedua, lemak jahat terkutuk, yaitu trans fat dan minyak nabati olahan berlebih omega 6. Jauhi segala lemak trans dan batasi minyak nabati olahan tinggi omega 6 seperti jagung, kedelai, atau bunga matahari. Lemak trans langsung merusak sel endotel, memicu peradangan sistemik. Konsumsi berlebih minyak nabati olahan dengan rasio omega 6 tidak seimbang membanjiri tubuhmu dengan senyawa proinflamasi. Ingat, peradangan kronis inilah yang mengeraskan arteri, menaikkan tekanan. Pembuluh darahmu terus diserang, membuat obat pun kewalahan. Yang ketiga, biang kerok ketiga, penipu manis, yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, atau sakarin yang kamu pikir sehat karena tanpa kalori justru musuh tersembunyi. Bukti ilmiah terbaru menunjukkan mereka mengganggu mikrobioma ususmu. Ketidakseimbangan bakteri usus memicu respon peradangan sistemik, mengubah metabolisme gula dan lemak, serta memperburuk resistensi insulin. Resistensi insulin adalah akar banyak penyakit, termasuk hipertensi, membuat sel pembuluh darah lebih kaku dan memicu retensi cairan. Kamu justru menambah beban pada tubuhmu. Ini bukan sekadar saran diet biasa. Ini adalah sains di balik mengapa darah tinggimu memberontak. Waktunya berhenti mengisi ember yang bocor. Analisis detektif, mengapa mereka berbahaya? Biang kerok ketiga, penipu manis, pemanis buatan. Pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, atau sakarin yang kamu pikir sehat karena tanpa kalori, justru musuh tersembunyi. Bukti ilmiah terbaru menunjukkan mereka mengganggu mikrobioma ususmu. Bayangkan, bakteri baik di ususmu adalah prajurit penjaga kesehatanmu. Saat pemanis buatan masuk, rasio mereka berubah drastis, menyebabkan ketidakseimbangan yang kita sebut disbioma. Ketidakseimbangan bakteri usus ini bukan masalah perut biasa. Dinding ususmu bisa meradang dan menjadi lebih bocor, memungkinkan toksin serta zat pembicu peradangan masuk ke seluruh tubuh. Inilah yang memicu respons peradangan sistemik. Dan ingat, peradangan adalah pemicu utama kerusakan pembuluh darah, sama seperti yang terjadi dengan lemak trans. Lebih jauh lagi, pemanis buatan mengubah metabolisme gula dan lemak, serta memperburuk resistensi insulin. Ketika sel-selmu resisten terhadap insulin, pankreasmu harus bekerja ekstra keras, tapi gula tetap menumpuk di darahmu. Resistensi insulin adalah akar banyak penyakit, termasuk hipertensi, karena membuat sel pembuluh darah lebih kaku, kurang elastis, dan memicu tubuhmu menahan lebih banyak cairan. Akhirnya, kamu justru menambah beban pada jantung dan pembuluh darahmu, membuat darah tinggimu makin sulit dikendalikan. Ini bukan sekedar saran diet biasa. Ini adalah sains di balik mengapa darah tinggimu memberontak. Waktunya berhenti mengisi ember yang bocor. Naskah bagian 6, jadi setelah kita tahu biang keroknya, bagaimana cara melawannya? Pertama dan terpenting, jadilah detektif makananmu sendiri. Pahami daftar bahan di balik kemasan. Cari nama-nama seperti sukralosa, aspartam, sakarin, acesulfame K, neotame, atau advantame. Jangan tertipu label diet atau tanpa gula, karena seringkali justru disitulah pemanis buatan bersembunyi. Lalu, apa alternatifnya? Pelan-pelan, latih lidahmu untuk menikmati rasa alami. Ganti minuman bersoda diet dengan air putih yang diinfus lemon, mentimun, atau jahe. Untuk makanan manis, beralihlah ke buah-buahan utuh yang kaya serat dan nutrisi. Jika butuh pemanis, pilih stevia murni atau ekstrak monk fruit. Dan ingat, tetap dalam moderasi. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa manis buatan. Dengan mengurangi biang kerok ini, kamu sedang memberi kesempatan ususmu untuk menyembuhkan diri, menyeimbangkan kembali bakteri baikmu, dan mengurangi peradangan sistemik yang memicu resistensi insulin serta kekakuan pembuluh darah. Kamu sedang mengambil kendali penuh atas kesehatanmu, selangkah demi selangkah. Ini bukan pengorbanan, ini investasi untuk jantung dan masa depanmu.
Ini bukan lagi soal mungkin atau nanti. 3 biang kerok utama yang tadi kita bahas, gula buatan, garam berlebihan, dan makanan olahan tinggi lemak trans adalah bom waktu bagi pembuluh darahmu. Mereka secara sistemik memicu peradangan, merusak lapisan endotel pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Akibatnya, jantungmu harus memompa lebih keras dan tekanan darahmu sulit sekali turun, bahkan dengan obat-obatan. Keputusan ada di tanganmu sekarang. Setiap gigitan, setiap tegukan yang kamu pilih adalah langkah menuju kesembuhan atau justru memperparah kondisi. Dengan mengurangi asupan biang kerok ini, kamu sedang memutus rantai peradangan itu. Kamu sedang memberi kesempatan tubuhmu untuk meregenerasi sel, menenangkan sistem imun yang terlalu aktif, dan mengembalikan elastisitas pembuluh darahmu. Ini bukan hanya janji, ini adalah mekanisme fisiologis yang terbukti secara medis memperbaiki akar masalah, bukan sekedar menekan gejala. Perubahan kecil dalam piringmu hari ini adalah investasi besar untuk jantungmu bertahun-tahun ke depan. Jangan tunda, mulai sekarang. Bagikan di kolom komentar, langkah pertama apa yang akan kamu ambil hari ini untuk menurunkan tekanan darahmu. Mari kita saling menginspirasi.